cahaya pedang dan cahaya pedang lebih dari 200 orang seperti bambu. Jangan takut padanya, ayo pergi bersama. Bertarung dengan Tan Yun bajingan ini, masalah besar akan mati bersama. Membunuh. Lebih dari 200 orang telah melupakan ketakutan mereka dan segalanya. Hanya ada satu pikiran di hati mereka yang membunuh Tan Yun dan selamat. Kerumunan bubar saat mereka melihat kematian sebagai rumah, dan mereka mengepung Tan Yun tanpa henti. Tan Yun acuh tak acuh. Tiba-tiba, kekuatan 7 atribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur, melonjak keluar dari tubuhnya, berputar di sekelilingnya dengan kecepatan ekstrim. Seni pedang pembunuh 7 Vena Hongmeng. Membunuh. Mata Tan Yunsing mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan, tubuhnya berputar-putar, dan dia mengayunkan 9 pedang ke sekelilingnya dalam sekejap. Seketika, Tan Yun merasa sangat lelah. 9 pedang yang tampaknya lambat ini sebenarnya menyebabkan dampak visual pada orang-orang karena kecepatannya yang ekstrim, yang tampaknya sangat lambat. 9 pedang Tan Yun diayunkan, dan ada lolongan hantu dan serigala di langit. Dalam sekejap, 500 pedang dari 9 pedang yang berisi 7 atribut bersinar. Dengan Tan Yun sebagai pusatnya, tiba-tiba mekar, membuat 3000 meter persegi kosong seperti keramik. Papan retak. Dalam kekosongan yang retak, 9 pertempuran pendekar pedang menerobos langit, dan dengan kecepatan yang tak tertandingi oleh semua orang, mereka membunuh lebih dari 200 orang yang datang dari pengepungan. Semua orang tidak bisa dihindari, dan mereka hanya bisa bertarung sampai mati, melemparkan pedang, dan bayangan senjata yang brilian dengan berbagai atribut. Dalam dampak yang memekakkan telinga, 9 lampu pedang 7 pulsa yang mempesona, setelah menghancurkan 90% dari serangan mereka, menelan lebih dari 200 orang. Tidak, aku tidak ingin mati. Tan Yun, kamu binatang, aku menunggumu di neraka. Tan Yun, aku mengutukmu. Dalam jeritan mengerikan, lebih dari 200 orang hancur berkeping-keping di bawah cahaya pedang 7 urat yang menyilaukan, seperti bunga kematian, mekar dari kehampaan. Lebih dari 200 orang hancur, tulang mereka hilang. 36 orang yang tersisa, meskipun mereka menggunakan serangan gabungan untuk mengalahkan cahaya pedang 7 urat, tetapi cahaya pedang 7 urat yang hancur berubah menjadi bilah yang sangat rusak, dengan celah ruang hitam. 36 orang terselubung di dalamnya. Tidak, apa? 36 orang berteriak ngeri. Potongan balok bilah yang hancur, dengan semburan darah, menembus tubuh 30 orang. Di antara mereka, 20 orang yang paling terluka, dengan lusinan lubang darah di sekujur tubuh mereka, jatuh di platform kehancuran dengan pusing, menggerakkan tubuh mereka. 16 orang yang tersisa bergoyang dalam kehampaan, mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Tan Yun menggunakan langkah luar biasa, langsung melampaui kekosongan Qianzhang, dengan busur cahaya pedang ungu di tangan kanannya, dia menebas 10 orang sampai mati. Ketinggian 50 kaki api agung membakar 90 jiwa dari 10 orang yang baru saja melarikan diri dari mayat menjadi ketiadaan. Pada saat yang sama, lingkaran api es berwarna biru es setinggi 30 kaki menyelimuti 6 orang yang melarikan diri dalam kehampaan. Keenamnya terus berlari untuk hidup mereka dan berubah menjadi patung es berbentuk manusia. Panik, putus asa, dan keengganan membeku di matanya. Segera, 6 patung es berbentuk manusia hancur dan berubah menjadi terak es berdarah di mana-mana. Sebelum mereka jatuh di platform kehancuran, mereka mengosongkan kehampaan dalam kehampaan. Berkeringat seperti hujan, Tan Yun yang kelelahan terbang dengan mantap dari kehampaan di platform kehancuran yang ditutupi dengan mayat, memegang pedang terbang ungu, dan berjalan menuju 20 orang yang terluka parah dan sekarat. Di mata panik 20 orang, kemarahan tak berujung meresap. Mereka tidak memohon belas kasihan, mereka tahu bahwa Tan Yun tidak bisa membiarkannya pergi. Tan Yun mengabaikan 20 orang itu. Dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan spiritualnya seperti danau, melahap 20 orang yang sekarat dengan keras. Tubuh 20 orang meledak, dan roh-roh itu terbang menjadi abu dan dimusnahkan dalam serangan spiritual. Tan Yun melihat sekeliling ribuan mayat dan bergumam pada dirinya sendiri, saya telah memberi Anda kesempatan sebelumnya, tetapi Anda tidak menghargai mereka. Petik 2. Bukannya aku kejam dan harus membunuh kalian semua, tetapi pemimpin kalian, demi keuntungannya sendiri, membiarkan kalian mati sia-sia. Pada saat ini,
Lebih dari 3 juta murid Simei melihat mayat berdarah yang hancur di panggung kehancuran dengan ekspresi berbeda. Seorang murid yang berjasa, semakin mengagumi Tan Yun. Pada saat yang sama, mereka dapat melihat bahwa Tan Yun, yang terus membunuh musuh, sangat kelelahan. Kebencian para murid penegak hukum terhadap Tan Yun semakin kuat. Sebagian besar putra suci dan wanita suci diam-diam bertanya-tanya bagaimana cara menyingkirkan Tan Yun. Menurut mereka, jika Tan Yun tidak mati, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa berikutnya. Adapun sedikit orang suci dan orang suci, mereka menatap Tan Yun dengan lurus, tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Tan Yun menghela napas berat, memegang pedang di tangan kanannya, ujung pedang menempel di meja. Merasa bahwa kekuatan spiritual di kolam spiritual telah dikonsumsi 70%. Dia sangat lelah, tetapi dia cukup bersemangat. Dia sombong bahwa dia bisa membunuh murid Qimei Kangling, murid Fumei Senlang, dan murid Zenmai Luo Chaiyun. Kangling, Senlang, dan Luo Chaiyun menatap Tan Yun dengan ketakutan yang tak bisa disembunyikan di mata mereka. Tan Yun. Di pavilion, Feng Qingcheng berdiri dan menatap Tan Yun, bagaimana dengan kesepakatan lain. Petik 2. Oh, kepala Feng mungkin juga berbicara dan mendengarkan. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh. Selama kamu setuju, biarkan Kangling, Senlang, dan Luo Chaiyun bergabung untuk bertarung denganmu, dan kepala ini akan memberimu 30 miliar batu roh terbaik. Feng Qingcheng berkata dengan keras, bagaimana? Pada saat ini, semua orang yang memasang taruhan memandang Tan Yun dengan penuh harap. Seberapa besar keinginan mereka, Tan Yun bisa setuju, sehingga dia bisa berharap untuk memenangkan batu roh. Tan Yunang memandang Feng Qingcheng di pavilion. Dia tiba-tiba tertawa. Itu adalah ejekan sedih pada IQ Sabi. Kepala Feng, apakah Anda menggoda generasi muda? Tan Yun memandang Feng Qingcheng, apakah kamu tahu mengapa generasi muda mengusulkan untuk membiarkan lebih dari 1.000 orang berkumpul? Itu karena generasi muda yakin bahwa mereka dapat menghancurkan mereka, jadi mereka mengusulkan untuk mengadu Anda 50 miliar kekuatan spiritual. Petik 2. Sekarang junior, saya tidak yakin yang 1 lawan 3. Jangankan Anda mengeluarkan 30 miliar, saya tidak akan setuju bahkan jika 3 triliun, hahaha. Petik 2. Setelah Tan Yun berbicara, dia berkata dengan kejam di dalam hatinya, pelacur, aku marah padamu. Kamu tercela dan tak tahu malu. Feng Qingcheng gemetar karena marah. Tan Yun tersenyum dan mengabaikan Feng Qingcheng. Dia memandang Senlang, Kangling, dan Luo Chaiyun, dan berkata dengan nada main-main, saya mengingatkan Anda bahwa sekarang saya hanya memiliki 30% kekuatan spiritual yang tersisa di tubuh saya. Anda harus melawan saya sesegera mungkin. Ada kemungkinan untuk membunuhku. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan sama sekali. Setelah itu, Tan Yun segera menggunakan formasi pedang ilahi Hong Meng Tu. Dalam sekejap, emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, cahaya, 11 harta yang luar biasa dengan atribut, pedang terbang, muncul dari cincin Tan Yun Qiankun, tergantung di cincin di platform tinggi. Semuanya, di tengah riak ruang, 11 pedang terbang meledak dengan sinar pedang sepanjang ribuan kaki. Balok pedang terjalin dalam kehampaan, membentuk susunan kabur yang menghalangi pandangan semua orang dalam sekejap, menutupi Tan Yun. Semua orang tidak bisa lagi mengejar jejak Tan Yun. Dengan promosi Tan Yun ke tingkat keempat alam jiwa ilahi, diameter arai pedang ilahi Hong Meng Tu kini telah mencapai 5.000 kaki, dan ruang internal telah berkembang 11 kali menjadi 55.000 kaki. Pada saat ini, Feng Qingcheng memandang Luo Chaiyun, dengan harapan kuat di matanya yang indah, Chaiyun, kamu adalah master formasi tingkat rendah, kamu pergi dulu. Bunuh Tan Yun untuk kepala ini. Murid patuh. Luo Chaiyun menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan hormat. Dia melihat sekeliling pegunungan yang indah di sekitarnya, matanya yang indah menunjukkan sedikit keengganan. Dia takut setelah memasuki formasi pedang Tan Yun, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk keluar hidup-hidup lagi untuk melihat pemandangan yang begitu menyenangkan. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa setiap gunung dan setiap pohon di gerbang suci sangat indah. Sangat memukau.
Dia mengambil napas dalam-dalam, dan ketika dia berbalik dan hendak terbang menuju platform kehancuran, Feng Qingcheng melambaikan tangan kanannya, dan satu set baju besi putih melesat melalui kekosongan, tergantung di depan Luo Chaiyun, dan menasihati, inilah yang pernah dilewati oleh kepala suku ini. Kamu bisa mengenakan baju besi dari senjata bangsawan kelas menengah. Dengan pertahanannya, kamu akan meningkatkan kepercayaan dirimu dalam membunuh Tan Yun. Petik 2. Murid, terima kasih kepala. Luo Chaiyun tampak bersemangat, dan berlutut menghadap Feng Qingcheng di pavilion. Semoga beruntung, bangun. Feng Qingcheng menantikannya, jangan mengecewakan kepala ini. Petik 2. Ya, ketika Luo Chaiyun menganggukkan kepalanya, Gongsun Yangchun perlahan bangkit dan berkata dengan keras, bayi kecil, ini adalah pil peledak jiwa. Setelah meminumnya, kamu dapat meningkatkan kekuatanmu sebesar 30% dalam waktu setengah jam. Cacatnya adalah setelah meminumnya, itu akan meningkatkan kekuatanmu dengan mengorbankan jiwamu, tetapi kamu tidak perlu khawatir. Kamu tidak akan merasakan ketidaknyamanan dalam waktu setengah jam. Setelah setengah jam, kamu akan menderita rasa sakit merobek jiwa. Setelah rasa sakit seperti ini berlangsung selama 7 hari, kamu akan pulih setelah sembuh. Itu tidak akan membuatmu terluka parah. Ambillah. Semoga berhasil. Setelah itu, pil ungu hitam muncul dari telapak tangan Gongsun Yangchun dan melayang di depan Luo Chaiyun. Terima kasih, senior. Setelah Luo Chaiyun berterima kasih padanya, dia menelan pil itu ke perutnya tanpa ragu-ragu. Melihat adegan ini, Mo Mengyao dan Zhong Wu Xiao khawatir. Tuoba Yingying mengerang seperti nyamuk di telinga Mu Meng, kakak ipar, kamu tidak perlu khawatir tentang saudaraku. Saudaraku berada di formasi pedang ilahi Hong Meng Tu, dan kekuatannya akan meningkat 3 kali lipat dengan menggunakan seni pedang pembunuh ilahi Hong Meng. Petik 2. Ketika Mu Meng mendengar kata-kata itu, dia merasa lega. Pada saat ini, murid Jiumei yang memasang taruhan berkata serempak, Chaiyun, ayo, kamu akan membunuh Tan Yun. Petik 2. Tan Yun harus dibunuh. Luo Chaiyun membuka tangannya, dan kemudian, baju besi putih yang tergantung di langit dengan cepat hancur dan menutupi tubuhnya seperti kilat. Membunuh. Luo Chaiyun mengenakan baju besi dan memegang pedang di tangan kanannya. Itu berubah menjadi seberkas cahaya putih, meledak ke dalam kehampaan sejauh ribuan kaki, dan menabrak tirai pedang dari arai Excalibur Hong Meng Tu. Layar pedang bergetar untuk beberapa saat, dan saat dia bergegas masuk, suara kehampaan seperti kekacauan dari Tan Yun tanpa jejak emosi. Bagaimana dengan baju besi dari senjata bangsawan kelas menengah? Bagaimana kalau minum pil untuk meningkatkannya? Kekuatan sebesar 30%. Luo Chaiyun, kamu sama sekaratnya. Luo Chaiyunang memandang Tan Yun yang berdiri di langit dan berkata dengan dingin, kamu sudah melakukan segalanya, aku tidak takut padamu. Petik 2. Aku bisa melakukan semuanya. Tan Yun mencibir, di bawah mata semua orang, apakah Anda pikir saya akan melakukan segalanya? Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda apa metode Lao Su yang sebenarnya. Petik 2. Tiba-tiba, kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah keluar dari tubuh Tan Yun. Segera setelah itu, setelah kekuatan angin, guntur, waktu, dan ruang juga mengalir keluar dari tubuh, kekuatan 9 jenis atribut warna-warni dengan gila-gilaan dituangkan ke dalam pedang terbang ungu di tangannya. 9 pulsa membunuh makhluk abadi. Dalam kehampaan ribuan kaki, Tan Yun mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang brilian berurat 9 sepanjang 1000 kaki keluar dari pedang panjang, dan kehampaan dalam radius ribuan kilometer mulai runtuh satu persatu. Tanda seru. Cahaya pedang terang berurat 9 yang menakutkan, dengan kekuatan yang tak tertandingi, menebas ke arah Luo Chaiyun di bawah. Sebelum cahaya pedang jatuh, aura menakutkan membuat Luo Chaiyun berteriak putus asa, tidak mungkin. Petik 2. Kamu menggunakan trik ini dalam pertempuran yang menentukan dengan Zhao Wansha. Pada saat itu tidak begitu kuat. Kekuatan seni pedangmu setidaknya 2 kali lipat. Petik 2. Perasaan krisis kematian mengikis hati Luo Chaiyun, tapi itu jauh lebih menakutkan daripada kekuatan sinar pedang terang dari 9 pembuluh darah. Ini adalah kecepatan Jiumei Jianmang. Itu benar, kecepatan. Pada saat ini, setelah Tan Yun melakukan 9 vena pembunuh dewa di arai pedang Hong Meng Tu, cahaya pedang cemerlang yang mengandung kekuatan ruang dan waktu tampaknya mengabaikan batasan ruang dan waktu.
Tidak hanya kekuatannya 3 kali lipat, tetapi juga kecepatannya. Ini telah 3 kali lipat. Beberapa saat yang lalu, cahaya pedang 9 vena yang masih 8.000 kaki di atas Luo Chaiyun, saat berikutnya, itu jatuh di atas kepalanya. Tidak siap, dia tidak bisa membuat respon sama sekali, jadi dia dipotong oleh cahaya pedang 9 vena. Tidak, di tengah teriakan putus asa, Gouge tumpul terdengar, dan armor senjata bangsawan kelas menengah di tubuhnya langsung ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba di bawah cahaya pedang 9 vena. Luo Chaiyun menyemburkan darah, seperti layang-layang dengan benang putus, dan diledakkan sejauh ribuan kaki. Setelah jatuh ke tanah, Qiqiao berdarah, tubuhnya terpental ke belakang ratusan kaki, dan dia jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat ini, tulang tubuh di baju besinya telah lama hancur, dan jejak darah merah mengalir keluar dari baju besi putih salju. Dia menatap Tan Yun dengan darah dan air mata, matanya berangsur-angsur redup, dan dia berkata dengan gemetar, "Kamu. Kenapa, ini, sangat kuat." Suara terputus-putus tiba-tiba berhenti dan Luo Chaiyun mati. Pada saat yang sama, Excalibur Hong Mengtu berada di luar. 10 kepala suku cemas dan menatap tirai pedang di panggung kehancuran. Sen Subing mengkhawatirkan keselamatan Tan Yun, sementara kepala ke-9 Feng Qingcheng mengkhawatirkan Luo Chaiyun. Mereka tidak peduli tentang hidup atau mati Luo Chaiyun, mereka peduli dengan konsekuensi kematian Luo Chaiyun. Bagaimanapun, hanya ada 3 dari mereka, Kang Ling dan Sen Lang. Jika dia mati, itu berarti kemungkinan membunuh Tan Yun berkurang lebih dari 30%. Setiap orang yang memasang taruhan menahan napas, berharap Luo Chaiyun mendapatkan 3 kali batu roh terbaik setelah membunuh Tan Yun. Kakak, aku sangat khawatir tentang kakak iparku. Sue Zian menatap Mu Menggu dan Zhong Wu Xiao dengan wajah pucat. Zian, kamu harus percaya pada saudara iparmu. Mu Meng mengatakan itu, tetapi dari keringat yang menetes dari telapak tangannya, Anda dapat melihat kegelisahan di hatinya. Di paviliun pertama, Jun Yuanfeng memandang 9 kepala Feng Qingcheng, dan tersenyum, "Jangan khawatir, kalian." Gadis Luo tidak hanya mengenakan baju besi dari baju besi bangsawan kelas menengah, dia juga mengambil pil kepala Gongsun, yang meningkat sebesar 30% kekuatan. Petik 2. Penatua penegak hukum ini memiliki kepercayaan pada gadis Luo. Sebelum suara Yuanfeng jatuh, dia diinterupsi oleh suara yang akrab yang tidak lagi dikenalnya. "Penegak hukum Penatua, maaf, junior belum mati, mengecewakanmu lagi." Petik 2. Tan Yun. Jun Yuanfeng tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya. Semua orang terlihat, tetapi mayat berdarah Luo Chaiyun diledakkan keluar dari medan perang dan jatuh di platform kehancuran. Melihat kematian Luo Chaiyun, meskipun dia adalah simai kepala dan tingkat tinggi, ada gelombang badai di hatinya. Luo Chaiyun sudah mati. Dia hanya memasuki formasi pedang untuk sementara waktu, dan dia mati. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa baju besi yang dikenakan Luo Chaiyun adalah senjata bangsawan kelas menengah, tetapi ditutupi dengan retakan padat. Dari jejak sedalam setengah inci pada baju besi pria, dapat dilihat bahwa itu ditinggalkan oleh serangan pedang Tan Yun. Setelah keheningan singkat, kegembiraan para murid pulsa berjasa terdengar satu demi satu. Segera, kegembiraan murid dari garis berjasa diliputi oleh seruan yang luar biasa dari murid dari 9 garis. Mungkinkah Tan Yun menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? Kalau tidak, bagaimana dia bisa memotong armor senjata kelas menengah dengan satu pedang? 1. Tan Yun pasti menyembunyikan kekuatannya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membunuh Luo Chaiyun dalam waktu sesingkat itu? Petik 2. Ya Tuhan, buru-buru. Ini sudah berakhir. 100.000 batu roh yang luar biasa aku bertaruh, atau itu akan kembali. Ya, tampaknya Tan Yun telah menang. 200.000 batu spiritual milik neneknya yang luar biasa, setengahnya dipinjam oleh saya dan yang lain dengan bunga tinggi. Petik 2. Petik 2. Dengan suara muridku sendiri yang tertinggal di telinga, suara Tan Yun yang percaya bahwa Tan Yun harus menang, wajah kepala suku Jiumai jelek. Anda harus tahu bahwa yang paling sedikit dari mereka adalah bertaruh 500 juta batu roh kelas atas. Diam untuk penatua penegak hukum ini. Yuanfeng Jun berteriak, kaget. Semua murid langsung terdiam. Jun Yuanfeng memikirkan kematian Zhao Wansha, seorang murid yang merupakan putra penegak hukum,
dan memikirkan 10 juta batu spiritual luar biasa yang dia kalahkan dari Tan Yun setahun yang lalu, dan berpikir bahwa jika Tan Yun tidak mati hari ini, dia akan kehilangan 30 juta lagi. Paru-parunya akan meledak. Yuan Fengjun berbeda dari kepala suku lainnya. Sebagai penatua penegak hukum, ia hanya menerima gaji tetap setiap bulan. Dia tidak memiliki tambang roh. 10 juta batu roh luar biasa yang dia hilangkan setahun yang lalu adalah miliknya, dan kali ini dia masih meminjam 30 juta taruhan. Jun Yuan Feng melihatnya. Murid Qimai Kangling dan murid Fumai Senlang, menemukan bahwa keduanya sedang melihat tubuh Luo Chaiyun pada tahap kehancuran. Setelah kaki mereka gemetar hebat, mereka bahkan lebih kehabisan napas. 9 kita tidak bisa kalah. Jun Yuan Feng memandang 9 kepala Duan Changqiong dengan ekspresi cemas. 9, Anda semua memikirkan cara, bagaimana Anda bisa membantu Kang Ling dan Senlang. Petik 2. Senlang pergi. Zhu Daosheng, kepala suku Fumai, melambaikan tangan kanannya yang kurus, dan jimat abu-abu gelap tergantung di depan Senlang. Mata keruh Zhu Daosheng mengungkapkan burung pemangsa yang tebal dan suram. Ini adalah jimat ledakan misterius kolam spiritual tingkat bangsawan tingkat rendah. Dengan wilayah Anda bisa menginspirasi jimat ini untuk mati bersama Tan Yun. Jimat ledakan misterius kolam roh bangsawan peringkat rendah, setelah diaktifkan, biksu akan menghancurkan kolam roh sendiri, dan kekuatan yang dihasilkan dan kekuatan jimat bergabung. Kekuatan penghancur sebanding dengan pukulan penuh dari orang yang kuat di jiwa suci. Pada saat ini, Tan Yun, yang berada di formasi pedang ilahi Hong Meng Tu, mendengar suara Tantai Xuanzong. Tan Yun, jika kamu tidak bisa mengatasinya, penguasa ini juga akan memberimu senjata sihir pertahanan. Petik 2. Jika kamu perlu mengangguk, goyangkan kepalamu jika kamu bisa mengatasinya. Mendengar ini, Tan Yun menggelengkan kepalanya dengan percaya diri, dan dia dengan tenang menatap Senlang di langit. Saudaraku, murid, ikuti perintahmu. Senlang gemetar tangannya, setelah menerima jimat peledak mendalam linci, dia berteriak, Tan Yun, aku harus mati. Petik 2. Senlang menukik ke bawah menuju platform kehancuran, dan ketika dia muncul 3.000 kaki di atas formasi pedang ilahi Hong Meng Tu, dan hendak membangkitkan jimat ledakan misterius di kolam spiritual, bayangan Qian muncul dari formasi seperti kilat, dan detik berikutnya, ia melintasi 3 secara vertikal. Qian Sukong muncul di depan Senlang yang belum melambat. Kamu sangat cepat. Bagaimana kamu bisa melewati jarak 3.000 kaki? Senlang ngeri. Alasan mengapa dia memilih untuk menyalakan jimat ledakan misterius di kolam spiritual pada ketinggian 3.000 kaki di atas platform kehancuran adalah karena dia menyimpulkan bahwa Tan Yun tidak mungkin melintasi jarak sejauh itu. Namun, dia tidak tahu bahwa setelah Tan Yun melakukan langkah Dewa Hong Meng, jarak maksimumnya bisa mencapai 4.000 kaki.